Sobat NDP, kembali lagi di channel Nusantek. Saya Lydia akan membagikan ilmu tentang variabel yang ada di JavaScript. Tonton terus videonya ya. Nah, jadi apa itu variabel? Variabel itu adalah penanda atau identitas yang digunakan untuk menampung suatu nilai. Nilainya itu ketika nanti kalian membuat suatu program, kalian akan membutuhkan sebuah variabel untuk menampung nilai kalian. Nah, disitulah itu namanya variabel. Sama seperti manfaatnya, fungsi dari variabel itu sendiri adalah untuk menyimpan suatu nilai, dan nilai itu dapat dirubah. Jadi ketika kalian sudah mendeklarasikan suatu variabel, kalian ingin mengubah nilainya itu nanti di bawahnya atau di mana. Nah, di situ kalian dapat merubah nilainya. Nah, di sini ada pendeklarasian variabel dalam JavaScript. Di JavaScript itu ada 3 cara dalam mendeklarasikan variabel. Itu ada const, let, sama var. Nah, apa sih perbedaannya dari ketiga pendeklarasian ini? Jadi, perbedaannya itu adalah kalau const itu dia hanya dapat diakses di dalam blok di mana nanti dia akan dideklarasikan. Jadi dia juga tidak dapat diperbaharui nilainya dan juga tidak dapat dideklarasikan ulang dan harus diinisialisasikan sebelum dideklarasikan. Jadi const itu konstan. Jadi nilainya itu konstan atau tetap. Jadi ketika kalian mau membuat suatu nilai dengan nilai yang tetap, kalian dapat menggunakan variabel const. Kemudian untuk selanjutnya itu ada variabel let. Jadi kalau misalnya let itu dia memiliki scope yang blok. Jadi hanya dapat diakses di dalam blok nanti di mana dia akan dideklarasikan. Kemudian di sini dia dapat diperbaharui nilainya, namun dia tidak dapat dideklarasikan ulang. Jadi kalian tidak bisa menulis let dengan nama variabel yang sama di dalam suatu program. Jadi akan ada caranya tersendiri bagaimana kalian mau merubah nilainya itu. Nah, di sini dapat dideklarasikan tanpa diinisialisasikan terlebih dahulu. Jadi kalian nggak perlu untuk menggunakan let nama variabelnya apa, tapi cukup nama variabelnya aja. Untuk lebih lanjutnya nanti kita akan bahas saat masuk ke program. Kemudian di sini kita ada mempunyai var. Jadi kalau var dia itu skopnya itu global. Jadi dia dapat dideklarasikan di luar function. Nah, dia dapat dipakai di mana saja karena dia skopnya global. Dia juga dapat dideklarasikan ulang dengan nama variabel yang sama dan juga dia dapat diperbaharui nilainya. Nah, kemudian dia juga sama seperti let. Dia dapat dideklarasikan tanpa penginisialisasikan terlebih dahulu. Nah, untuk contoh lebih lengkapnya, kita langsung cek aja ke bagian programnya. Nah, di sini kita ada contoh var. Di sini. Nah, di sini dia terdapat, ini adalah nama variabel yang tadi kita bahas. Ini adalah nama variabelnya. Nah, di sini adalah nilainya. Di sini kita terdapat function. Nah, bedanya kalau scope dengan global. Kalau dia dideklarasikan di luar function, itu dia akan menjadi global. Dia dapat dipanggil di luar. Tapi kalau misalnya dia dipanggil di dalam function, dia akan menjadi scope block. Jadi dia hanya dapat dipanggil di function itu sendiri. Ya, seperti ini. Ketika kita menjalankan suatu program ini, dia akan keluar hey hi. Ini. Kenapa tidak yang ini? Karena lihat dari sini. Ini terdapat error. Is declared, but its value is never read. Jadi dia dideklarasikan, tapi dia tidak dibaca. Tapi dia tidak terbaca. Karena apa? Karena yang dipanggil di sini adalah yang global ini.
Yang ini disebutnya dia adalah block. Tapi ketika kalian ingin merubah variabel, merubah suatu nilainya, kalian bisa menggunakan ini. Jadi kita inisialisasikan, ini nama variabelnya, ini nilainya. Ini dia sama, nama dan juga nilainya apa. Di sini nilainya Reza, di sini nilainya Ucup. Kita coba panggil apa yang akan terjadi ketika kita jalankan. Dia akan keluar Ucup. Kenapa? Karena di sini dia bukan suatu function. Jadi dia dapat berubah nilainya, dari Reza menjadi Ucup. Itu variabel, itu var. Lanjut. Kita akan berpindah ke let. Jadi kalau let ini ketika kita jalankan program ini, yang keluar adalah nanas. Let seperti yang tadi sudah dikatakan, kalau dia tidak bisa dideklarasikan 2 kali. Apabila ini dideklarasikan 2 kali, dia akan error. Lihat di sini. Identifier buah has already been declared. Dia udah terdeklarasi, sehingga dia tidak bisa dideklarasikan 2 kali. Sehingga dia bisa dideklarasikan seperti ini, tanpa ada kata-kata let di depannya. Namun dia sudah bisa merubah dari nilai yang awalnya semangka ini menjadi nanas. Kemudian di let juga. Kita ada ini. Di sini karena dia tadi skopnya blok. Seperti yang tadi udah dijelaskan, kalau misalnya let itu skopnya blok, sehingga dia dapat berbeda. Lihat, ini greeting, yang pertama. Ini yang hi, ini hello. Kita coba jalankan apa yang akan terjadi. Nah, dua-duanya terpanggil. Kenapa dua-duanya terpanggil? Karena mereka dalam skop blok yang beda. Yang satu secara berbeda, yang satu lagi secara terpisah. Mereka terpisah, bukan nyatu gitu. Kemudian kita akan melanjutkan ke cons. Kalau di cons ini, skopnya dia sama selanjutnya kita cons. Kalau di cons ini, nilainya itu dia tidak bisa berubah. Ketika dia dirubah, lihat di sini, constant variable. Nilainya tidak bisa dirubah, hanya bisa nilai ini awalnya saja yang diambil. Oke. Jadi misal kalau misalnya ini kita nih, lihat, dia akan keluar high. Tapi ketika kita mencoba untuk merubah nilai dari suatu konstan, itu dia akan mengeluarkan error, karena const itu nilainya pasti, nilainya tetap, dan itu tidak akan berubah konstan itu. Jadi ketika kalian mau mencoba untuk merubah suatu nilai dengan menggunakan const, kalian akan mendapatkan error, karena const itu tetap, nilainya tetap. Nah, di sini juga, di const juga, kalian nggak bisa mendeklarasikan dua sekaligus. Tidak bisa mendeklarasikan ulang 2 sekaligus dengan variabel const dengan nama yang sama. Itu kalian tidak bisa. Dia tidak sebebas dengan var itu. Nah, jadi itu perbedaan antara variabel yang ada di JavaScript, let, const, dan juga var. Semoga kalian paham. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Dadah!